welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chelsea Kids. Hari ini Cici mau kasih pengumuman nih. Tanggal 12 September nanti kita akan ada event Grandparents Day. Apa sih Ci itu Grandparents Day? Hari itu adalah hari untuk opa-oma. Nah, di hari itu kita akan mengungkapkan rasa terima kasih kita atas cinta, atas perhatian, atas dukungan yang opa-oma kita selalu berikan buat kita. Jadi, pas hari itu tanggal 12 September
jangan lupa ajak opa oma kalian untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, apa aja sih Ci Selvi acaranya? Nah, acaranya adalah yang pertama akan ada performance dari masing-masing kelas. Performance-nya apa? Nanti akan disampaikan oleh guru kelas kalian masing-masing ya. Pokoknya kalian harus siapkan tampilan performance yang terbaik, yang the best pokoknya ya. Nah, yang kedua, kumpulkan foto mesra kalian bersama dengan opa oma kalian. Foto yang lama juga nggak apa-apa, kalau ada foto yang baru lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah kalian harus berfoto gaya kakek dan nenek. Ini dilombakan ya. Jadi gaya yang terbaik, yang terunik, kalian pakai kacamata ke, atau kalian pakai tongkat ke, atau pakai rambut palsu atau apapun, pokoknya yang semenarik mungkin. Nah, buat kalian yang menang akan ada hadiah yang menarik menanti kalian. Oke? Sekali lagi, jangan lupa ajak opa omah kalian untuk beribadah bersama-sama di tanggal 12 September ya. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Sekarang kita ingin memulai ibadah kita. Sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah. Sungguh indah. Cici punya superhero favorit gak? Siapa sih? Kalau aku, Superman. Nah, dari superhero yang Cici sebutin tadi, ada satu superhero yang paling jago loh. Ada yang tahu? Yaitu Tuhan Yesus kita. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Walaupun kita ada masalah, kita lagi sedih, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita.
Yuk kita angkat satu pujian. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita angkat satu lagu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Cici harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelum masuk ke firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap hati Chancy Kids GSJA yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah hati mereka menjadi hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi mereka. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan ya, Cici mau kasih suatu pertanyaan nih. Nah di sini kan Cici sih udah pakai baju warna merah nih kan. Terus tadi Cici WL-nya udah ada pakai baju merah, pakai aksesoris merah, pokoknya ada yang warna merah-merah lah nih. Nah, Cici mau tanya, di bagian tubuh kalian apa sih yang warna merah? Misalnya nih ya, kalau yang masih bingung, warna hitam di bagian tubuh misalnya ada rambut, ada alis, kan? Atau misalnya kulit kita warnanya ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya kuning sama matang, putih banyak. Nah, tapi Cici mau tanya yang warna merah gitu di tubuh kita tuh apa sih? Coba adik-adik pikir. Udah tahu jawabannya? Oke, Cici bakal kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah darah. Benar nggak sih darah itu warnanya merah? Coba kalian ingat-ingat. Kalau waktu kalian jatuh nih, misalnya jatuh nih di sini terus luka, pasti keluar kan darah warna merah. Nah, tadi Cici udah nge-spoiler nih tentang firman Tuhan kita pada minggu ini. Itu ada tentang darah-darahnya nih. Kira-kira adik-adik udah pada tahu belum sih firman Tuhan ini tentang apa? Jadi, firman Tuhan pada minggu hari ini adalah tentang pengorbanan Allah yang telah menebus dosa kita semua. Oke, karena Cici udah pakai baju warna merah, jadi kita buka buku Cilukba kita. Halo, aku Cilukba, si kopi merah. Boleh juga panggil aku Cicil. Kecil-kecil aku sudah menjadi milik papa. Coba ulangnya apa yang aku katakan. Cek, cerita ini bukan dongeng. Ini tentang kasih Allah. Lebih penting dari segalanya. Untuk kamu dan aku. Karena itu dengarkanlah. B. Buka telinga, siapkan hati. Ayo kita dengar firman-Nya.
kalau misalnya sebelumnya firman Tuhannya itu tentang yang page warna hitam, sekarang kita mau belajar firman Tuhan di halaman 16. Ya, yang warna merah. Oke, buat adik-adik yang belum dapat buku Ciluk Banyak, tenang aja, Cici juga bakal bacain untuk kalian semua. Oke, kita buka buku Ciluk Bah halaman 16. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, juga kamu dan saya. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan kasih-Nya kepada semua orang, nggak pilih-pilih. Tuhan Yesus tuh nggak cuma sayang sama Cici doang, tapi sayang sama kalian juga. Oh, nggak sayang sama kita doang, tapi sayang sama mami, papi, oma, dan semuanya Tuhan Yesus itu sayang loh. Terus buktinya Tuhan Yesus itu sayang sama kita apa sih, Ci? Nah, buktinya adalah Allah rela menjadi manusia dan lahir di kota kecil Bethlehem. Namanya Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu saking sayangnya banget sama kita, dia itu sampai rela lahir menjadi seorang manusia. Dan lahirnya itu tuh nggak di kota besar, nggak di Jakarta yang kota metropolitan tuh nggak di New York, enggak. Tapi Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di kota kecil Bethlehem. Bahkan Tuhan Yesus lahirnya juga enggak di rumah sakit. Tuhan Yesus lahirnya tuh nggak di bidan. Tapi apa? Nih gambarnya nih, lihat. Tuhan Yesus lahirnya itu di kandang domba, tempat yang seharusnya itu bukan jadi tempat untuk seorang ibu melahirkan anak. Tapi Tuhan Yesus rela, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Terus apakah Tuhan Yesus cuma sekedar lahir, terus jadi anak, dan udah Tuhan Yesus main-main? Enggak, adik-adik. Kalau yang namanya sayang itu pengorbanannya full, nggak nanggung-nanggung. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu juga melakukan suatu mujizat juga untuk menolong orang-orang. Nih, di gambarnya nih, Tuhan Yesus melakukan mujizat membuat 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang, bahkan lebihnya tuh banyak banget. Tapi adik-adik, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini nggak cuma untuk menolong orang, nggak cuma untuk melakukan mujizat, tapi Tuhan Yesus tujuan utamanya datang ke dunia menjadi seorang manusia dan lahir di kota kecil Bethlehem adalah untuk apa? Menanggung dosa kita semua. Masa sih, Ci? Emang beneran? Gak percayalah. Kalau adik-adik gak percaya, kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ayo dibuka Alkitabnya. Nah, kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi tuh, Cici nggak bohong ketika memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu benar-benar rela berkorban nih. Tuhan Yesus rela disalibkan. Tuhan Yesus rela mati. Bahkan Tuhan Yesus itu dikuburkan. Nih adik-adik, kalau misalnya di gambar ini mungkin nggak kelihatan tuh darah-darahnya Tuhan Yesus. Tapi aslinya itu, Cici yakin ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu darahnya banyak banget. Kalau misalnya di sini Cici merahnya cuman ada di baju. Tapi waktu Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, itu mungkin seluruh tubuhnya udah merah semua, udah penuh dengan darah. Tapi tenang adik-adik, Tuhan Yesus itu tuh nggak cuman sekedar disalibkan, abis itu dikuburkan, mati, tapi dia juga bangkit. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Tuhan Yesus itu tujuan utamanya datang ke dunia ini gak cuma untuk sekedar lahir doang, gak cuma untuk menolong dan melakukan mujizat aja, tapi karena kasihnya Tuhan buat kita, yang namanya sayang itu pengorbanannya gak pernah nanggung adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu sampai rela mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus itu sampai rela disalibkan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menebus dosa kita semua. Lanjut kita baca halaman 20.
Hanya darah Yesus yang dapat menghapuskan dosa kita semua. Alkitab berkata, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Menyucikan kehidupan Cici, menyucikan kehidupan adik-adik, menyucikan kehidupan semua orang, semua keluarga, teman-teman, semua orang di dunia ini. Daripada segala dosa. Dari 1 Yohanes 1 ayat 7b. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu bukan karena nggak ada tujuan, tapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib tujuannya itu untuk menyucikan kita, memerdekakan kita dari dosa-dosa. Oke, kita lanjut ke halaman 21. Di sini ada ayatnya nih. Kita buka Alkitab kita ya, di Yohanes 8 ayat 36. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka itu artinya bebas. Bebas dari tekanan. Pokoknya intinya bebas lah. Terlepas dari suatu hal yang membuat kita tertekan, membuat kita tersiksa. Nah, maksudnya merdeka di ayat yang tadi apa sih, Ci? Nah, maksudnya merdeka artinya kita udah merdeka dari dosa. Kita udah bebas dari belenggu dosa karena apa? Karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita baca lagi ya buku Ciluba kita di halaman 21. Bila Tuhan Yesus ada di hatimu, kamu benar-benar sudah bebas dari hukuman dosa. Warna merah dan putih ini menggambarkan tentang kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Nah, di buku ini ada gambar bendera nih, merah sama putih. Biasanya kalau kita dengar kata merdeka, itu pasti ingatnya sama 17 Agustusan. Ada bendera Indonesia tuh kan warna merah sama warna putih. Nah, di buku ini mengibaratkan merahnya itu adalah darahnya Tuhan Yesus, pengorbanannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan putihnya ini apa, Ci? Putihnya ini artinya kita udah suci, kita udah bersih. Tuhan Yesus udah tebus dosa-dosa kita oleh karena pengorbanan dan kasih sayangnya kita sama Tuhan. Tapi buku ini bilang, bila Tuhan Yesus ada di hatimu, jadi sudahkah hatimu dibersihkan oleh Tuhan Yesus? Apakah adik-adik udah benar-benar menyerahkan hati dan hidupnya hanya untuk Tuhan? Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan kali ini, Cici juga punya satu ayat yang pengen Cici sharing ke adik-adik semua. Kita sama-sama buka Alkitab kita di Roma 6 ayat 18. Udah dibuka Alkitabnya semua? Oke, kita baca ya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Artinya kita semua udah bebas dari belenggu dosa. Kenapa kita bisa bebas dari belenggu dosa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kasihnya Allah, dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan kita menjadi apa? Menjadi hamba kebenaran. Kita merdeka dari dosa itu bukan berarti kita jadi bebas melakukan dosa apa aja. Enggak. Tapi selanjutnya apa? Firman Tuhan berkata, dan menjadi hamba kebenaran. Yang namanya hamba itu dengar kata apa tuannya. Yang namanya hamba itu taat akan semua perintah tuannya. Jadi maksud dari firman ini menjadi hamba kebenaran adalah ketika kita udah merdeka dari dosa, artinya kita harus sepenuhnya nyerahin kehidupan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Kita harus dengar semua perintahnya Tuhan, kita harus taat akan semua perintahnya Tuhan, gak ada pengecualian. Oke. Segini dulu firman Tuhan kita pada minggu ini. Cici harap kalian semua tadi mendengarkan dengan serius. Firman Tuhan yang Cici sampaikan bisa menjadi rema buat kita semua. Dan kita benar-benar mau belajar untuk menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu sayang banget sama kita sampai ia rela mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk kita semua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah menyediakan waktu. Tuhan Yesus sudah berbicara kepada kami tentang betapa sayangnya Tuhan untuk kami, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang kami siap untuk memberikan
hati kami dan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan Yesus sucikan, dan kami percaya hanya Tuhan Yesus saja Juru Selamat kami satu-satunya yang mampu menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah! Shalom Chancy Kids guys ya. Wah, saatnya ayat hafalan minggu ini nih. Tapi kita harus cari dulu di dalam box yang berisikan sampah kertas-kertas ini. Coba mulai kita cari yuk. Wah, kayaknya udah mulai kelihatan nih ayat hafalan kita. Dan ini dia ayat hafalan minggu ini. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Jangan lupa dihafalkan ya. God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Tante Dewi. Nah, minggu ini kita masih berbicara tentang kemerdekaan. Tante Dewi mau ajarin adik-adik bahasa nih. Mau ajarin bahasa Mandarin. Bilang merdeka dari dosa. Bahasa Mandarinnya Tuli Cui E. Coba diulang lagi. Tuli Cui E. Sekarang Gira Cici nih, Cici mau kasih tahu bahasa Inggrisnya merdeka dari dosa, yaitu free from sin. Apa? Sekali lagi ya, bahasa Inggrisnya merdeka dari dosa yaitu free from sin. Sekarang Cici mau tahu nih, Cimonik bahasa apa ya? Salam semuanya. Nah, tadi udah ada Tante Dewi sama Cici Angel. Nah, sekarang Cici Monik mau ajarin nih, bahasa apa ya? Bahasa Mandarin udah, bahasa Inggris udah. Nah, hari ini aku mau ajarin bahasa Jepang. Bahasa Jepang yang merdeka dari dosa adalah Sumikara Kaiho Saremasu. Sekali lagi oke? Sumikara Kaiho Saremasu. Jangan lupa dihafalin ya. See you next time. Shalom Chancy Kids. Hari ini Cici mau kasih pengumuman nih. Tanggal 12 September nanti kita akan ada event Grandparents Day. Apa sih Ci itu Grandparents Day? Hari itu adalah hari untuk opa-oma. Nah, di hari itu kita akan mengungkapkan rasa terima kasih kita atas cinta, atas perhatian, atas dukungan yang opa-oma kita selalu berikan buat kita. Jadi, pas hari itu tanggal 12 September, jangan lupa ajak opa-oma kalian untuk beribadah bersama-sama ya. Nah, apa aja sih Ci Selvi acaranya? Nah, acaranya adalah yang pertama akan ada performance dari masing-masing kelas. Performance-nya apa? Nanti akan disampaikan oleh guru kelas kalian masing-masing ya. Pokoknya kalian harus siapkan tampilan performance yang terbaik, yang the best pokoknya ya. Nah, yang kedua, kumpulkan foto mesra kalian bersama dengan opa-oma kalian. Foto yang lama juga nggak apa-apa, kalau ada foto yang baru lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah kalian harus berfoto gaya kakek dan nenek. Ini dilombakan ya. Jadi gaya yang terbaik, yang terunik, kalian pakai kacamata atau kalian pakai tongkat atau pakai rambut palsu atau apapun, pokoknya yang semenarik mungkin. Nah, buat kalian yang menang akan ada hadiah yang menarik di hati kalian. Oke? Sekali lagi, jangan lupa ajak opa-oma kalian untuk beribadah bersama-sama di tanggal 12 September ya. Sampai jumpa adik-adik. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, saatnya kita membuat kreativitas. Kali ini kita akan buat rantai kasih. Kreativitas Chancy Kids GSJA.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya yaitu 1. Kertas origami berbagai macam warna. Tapi kalau kalian gak punya banyak warna juga gak apa-apa ya, 1 atau 2 warna juga boleh. Yang kedua, kita perlu penggaris. Yang ketiga, kita juga perlu lem kertas. Nah, cara membuatnya, kita lipat kertas origami menjadi 2 bagian. Lalu kita lipat lagi di sisi yang lain, sehingga kertas origaminya menjadi punya 4 bagian. Nah, lalu kita gunting ya. Kita gunakan kertas origaminya segini aja ya. Nah, sekarang Cici udah punya banyak pilihan warnanya. Lalu kita akan ukur dengan penggaris. Kita hanya perlu 1 cm saja. Lalu kita gunting ya adik-adik. Nah, hasil guntingannya seperti ini ya. Sekarang kita buat rantai kasihnya ya. Kita lem di bagian ujung kertas origaminya, lalu digulung seperti ini. Nah, di gulungan yang kedua dan seterusnya, kita masukin dulu ya kertas origaminya ke dalam lingkaran supaya berbentuk rantai nantinya. Kita lakukan terus-menerus sampai kertas origaminya habis ya adik-adik. Sudah jadi deh hasilnya. Jangan lupa dibuat dan dikumpulkan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya kerjaan aktivitasnya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih boleh berkumpul walaupun via online. Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati yang telah menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan dan pedoman untuk setiap kami. Bapak, kumpulkan kembali kami minggu depan, walaupun secara online Bapak. Berikan kami kesehatan Tuhan Yesus, dan jauhkan kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan selalu dan pakai masker ya. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.